Selamat datang kembali di channel Rekonoha, kabar baik di sini. Semoga di sana juga kabar baik ya. Walaupun subscriber channel ini tidak terlalu suka dengan topik politik ya. Tidak terlalu suka. Karena apa? Karena channel ini DNA-nya itu bahas tentang agama. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi ya, karena dari awal sudah berkomitmen ya, saya pengen berkontribusi untuk mengedukasi pola pikir warga Konoha. Walaupun yang berubah pola pikirnya cuma 3 orang atau 4 orang, nggak jadi masalah. Yang jelas saya punya kontribusi. Jadi 1 orang dengan 1000 orang itu sama aja sebenarnya. Kita sama-sama berkontribusi. Jadi kalaupun yang nonton video ini, saya yakin video ini akan sangat sedikit ya. Karena apa? Karena warga Konoha itu tidak melek politik ya. Kita lebih suka bahas tentang agama daripada politik. Padahal tanpa kita sadari banyak ya kebijakan sehari-hari itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari politik. Seperti misalnya ya aturan perkawinan ya, aturan pekerjaan ya, kemudian aturan usaha ya, aturan berlalu lintas ya, dan lain sebagainya. Ada banyak ya, pajak ya, penghasilan dan lain sebagainya. Ada banyak diatur oleh politik. Jadi itu artinya kita harus melek politik karena ini mempengaruhi ya. Kecuali politik tidak mempengaruhi, saya tidak akan bahas politik. Jadi walaupun yang nonton video ini 3 orang ya atau 4 orang ya, cuman saya nonton, istri saya sama anak saya, nggak jadi masalah. Karena apa? Karena saya tidak ngejar-ngejar yang namanya AdSense ya. Karena hidup saya itu sudah berkecukupan. Jadi saya bikin channel itu bukan mencari duit, bukan. Kalau saya cari duit itu pasti saya akan mohon ngemis subscribe ya. Oke, kembali ke pembahasannya. Menurut saya ya, Pak Jokowi lagi, bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda. Jauh berbeda. Pak Prabowo zaman dulu itu saya melihat Pak Prabowo yang tegas ya. Tidak ada istilah kata gak enakan. Saya melihatnya Pak Prabowo zaman sekarang ini sudah Pak Prabowo yang gak enakan. Jadi itulah alasannya kenapa koalisi daripada Pak Prabowo ini gemuk ya. Gemuk. Salah satu paling banyak di dunia ya. Salah satu paling gemuk di dunia. Ya. Menterinya ada 3, menteri pendidikan ada 3 tuh. Dibagi-bagi ya. Padahal ya negara seperti China sekalipun nggak terlalu sebanyak Konoha ya koalisinya. Saya melihat Pak Prabowo ini kegemukan ya, koalisinya kegemukan ya, koalisi Merah Putih kegemukan. Dan kenapa bisa seperti ini? Kenapa koalisi daripada Pak Prabowo ini gemuk ya? Kita mulai dari sini ya, nanti akan saya jelaskan step-stepnya ya. Karena Pak Prabowo itu nggak enakan. Waktu Pak Prabowo mencalonkan presiden itu kan banyak pendukungnya ya, banyak relawan dan sebagainya. Nah, karena Pak Prabowo ini nggak enakan, ya udah kita ini aja deh, kita masukin mereka ke circle kita, ke koalisi kita. Masuk akal ya kan? Logis nggak? Kalau saya mengatakan bahwa Pak Prabowo ini orangnya sekarang ini ya, bukan zaman dulu, orangnya nggak enakan. Ya karena apa? Karena koalisi Pak Prabowo zaman sekarang ini sangat-sangat gemuk ya, paling gemuk di seluruh dunia ya, salah satu paling gemuk di seluruh dunia, paling banyak maksudnya. Dan ini memakan biaya. Belum lagi staf sus, usus dan sebagainya. Ribet banget ya. Kita itu sebenarnya tidak perlu sebanyak itu. Kita butuh pemimpin yang jujur sebenarnya, bukan pemimpin yang banyak. Jadi Pak Prabowo lebih, saya melihat ya, lebih mementingkan yang namanya kuantitas daripada kualitas, padahal kualitas yang paling utama. Kemudian ya Pak Prabowo zaman sekarang ini gak enakan terhadap apa? Terhadap koruptor. Ya saya akui ya, Pak Prabowo itu dalam hal memberantas korupsi itu saya acungin jempol ya. Tapi ada kurangnya, nggak enakan. Nggak enakan sama apa? Sama keluarga koruptor. Ya, makanya Pak Prabowo mengatakan, kalau kita melakukan hukuman metong sama koruptor, terus kita melakukan perampasan aset dan lain sebagainya, nanti keluarga koruptor gimana? Siapa yang ngasih makan? Ini kan namanya nggak enakan. Ya kan? Jadi makanya saya melihatnya Pak Prabowo zaman sekarang ini sudah Pak Prabowo yang nggak enakan, bukan Pak Prabowo zaman dulu. Ya saya akui bahwa Pak Prabowo itu ada kelebihan lain ya, seperti misalnya ya
sangat dermawan, ngasih beasiswa, ya, kemudian ngasih makan siang gratis dan sebagainya. Saya tidak menyangkal itu ya. Artinya saya tidak melupakan pengabdian atau kebaikan dari Pak Prabowo. Tapi di sisi lain ya, ini sangat-sangat penting ya bagi kemajuan suatu bangsa. Saya melihat Pak Prabowo itu sekarang Pak Prabowo yang gak enakan, terutama dalam koruptor atau korupsi. Ya, dulu Pak Prabowo itu mengatakan, saya akan kejar koruptor sampai ke Afrika sekalipun, sampai ke kutub Antartika sekalipun, saya akan membentuk satgas atau pasukan khusus misalnya. Tapi sekarang ini sudah mulai melempem, sudah mulai ciut ya. Ya nggak apa-apa lah, kita akan maafin kok. Yang penting duitnya dikembalikan. Tapi zaman dulu kan nggak gitu. Kita akan kejar mati-matian. Tapi sekarang sudah mulai lembut, sudah kecep ya, sudah seperti kucing ya. Sudah jinak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya, ini masih dugaan saya ya. Dugaan saya itu mungkin di Konoha itu sudah terlalu banyak orang yang korupsi. Mungkin orang-orang terdekat daripada Pak Prabowo juga, dugaan saya ada yang korupsi. Jadi dia nggak tega. Beda loh sama pemimpin luar negeri. Kita bandingkan misalnya, ini apple to apple ya, antara pemimpin luar negeri dengan Konoha. Seperti pemimpin Singapura misalnya, Lee Kuan Yew. Ketika saudara daripada Lee Kuan Yew korupsi, circle-nya, sahabatnya, Lee Kuan Yew nggak segan-segan meratakan semuanya, walaupun itu saudaranya sendiri atau temannya sendiri. Tak pandang bulu. Ya, bahkan konon katanya Lee Kuan Yew ketika ada temannya yang korupsi, saudara yang korupsi, sahabat yang korupsi, maka dia yang pertama kali memberikan senjata. Eksekusi sendiri, kata Lee Kuan Yew. Dikasih senjata, dikasih pistol. Itu saking berkomitmennya Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura. Jadi tidak heran kalau kita melihat Singapura seperti sekarang ini. Kita sering mengata-ngatain Singapura itu negara kafir ya, tidak beragama, masuk neraka dan sebagainya. Padahal justru saya melihatnya Singapura itu adalah negara yang paling bermoral. Bahkan buang puntung rokok sekalipun di jalan mereka takut. Itu karena apa? Karena didikan daripada pemimpin. Itu karena apa? Karena politik. Jadi politik itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Selain daripada agama, politik juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi kita anak-anak muda harus melek politik. Ya. Kemudian pemimpin di China, ada seorang pemimpin, saya lupa namanya, tapi dia pernah mengatakan, saya akan mengirimkan koruptor ke neraka. Siapkan saya peti koruptor 100 dan sisakan 1 buat saya. Itu baru namanya pemimpin. Ya. Itu artinya kalau saya korupsi, ya saya juga akan ikut dieksekusi. Itu namanya baru komitmen. Tapi di Konoha kan masih ngeye-ngeye, ngoyo-ngoyo, bahkan maling dipelihara. Koruptor-koruptor di Konoha itu tidak seperti yang kita lihat di televisi, enggak. Koruptor itu berkeliaran tahu sebenarnya. Karena warga Konoha itu tidak peduli kalau koruptornya berkeliaran, enggak peduli, yang penting ada duit. Ya. Bahkan ya dugaannya, polisi-polisi di Konoha juga bisa dikelabui oleh para koruptor. Ini polisi-polisi di Konoha ya, karena polisi di Indonesia itu nggak ada urusan saya dengan polisi Indonesia. Ini polisi di Konoha. Ada ya. Jadi untuk menembus jeruji itu nggak usah pakai alat yang canggih gitu ya, pakai gergaji, pakai las, welding dan sebagainya. Nggak usah pakai itu ya. Cukup dengan apa? Cukup dengan duit. Maka itu akan ditembus. Ajaib bukan? Luar biasa. Itulah di Konoha. Jadi gini guys ya, saya juga tidak menyalahkan Pak Prabowo. Saya juga tidak mengatakan bahwa Pak Prabowo itu korupsi. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi gini guys, kalau misalnya masyarakat kita itu rata-rata korup ya, terus dipimpin oleh pemimpin yang tidak korup, maka kemungkinan besarnya kita akan menjadi negara terkorup. Beda kalau misalnya nih masyarakatnya rata-rata tidak korup ya, dan pemimpinnya korup, maka pemimpin akan disingkirkan ya. Bahkan saya melihat di Konoha ya, kalau misalnya ada pemimpin yang tidak korup terus memimpin masyarakat yang korup, pemimpin tersebut bisa aja disingkirkan. Kalau kita ambil contoh misalnya di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya ada truk terguling
banyak tuh warga Konoha yang ngejar rame-rame. Bahkan beberapa yang lalu saya nonton video tentang pembangunan jalan di salah satu di daerah di Konoha. Bayangkan pembangunan jalan itu, ya, mereka memanfaatkan, ya, semen adukan semen itu dibawa ke rumahnya, bayangkan, ya, bukan untuk jalan itu. Ketika ada orang bekerja terus ada yang bawa, itu kan namanya ngejar. Muatan truk terguling di jalan, ya. Bahkan buah sekalipun, ya, buah kan ada di mana-mana kita bisa beli, ya, kecuali itu emas, nggak jadi masalah. Ini buah loh, bayangkan dijarah. Jadi kita tuh teriak hukum metong koruptor. Mungkin kita karena nggak kebagian kali ya. Coba kalau kita kebagian, kita akan diam, kita tidak akan protes hukum metong koruptor, ya. Jadi susah menemukan pemimpin di Konoha itu yang berani seperti Lee Kuan Yew. Susah banget, ya. Mungkin kalau ada, ya, ini masih dugaan saya, mungkin kalau ada, ya, 1 dari 1 juta orang, ya. Harapan saya sih Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan nanti, ya, Kang Deddy Mulyadi bisa menerapkan yang namanya hukum metong dan perampasan aset bagi koruptor, ya. Kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Salah satu yang paling mempengaruhi adalah karena korupsi. Korupsi itu sudah mendarah daging, sudah ke tulang-tulang, ya, sudah masuk ke DNA Konoha. Bahkan nenek moyang kita itu dikata-katakan, nenek moyang warga Konoha itu koruptor. Selain pelaut juga koruptor. Jalan Anyar Panarukan itu dikorupsi, guys. Jadi kita sering menfitnah yang namanya Dendels, ya, sementara Jalan Anyar Panarukan itu dibayar sama Dendels. Luar biasa sama warga Konoha. Kemudian apalagi, ya, nggak enakan dari Pak Prabowo ini. Pak Prabowo saya melihatnya nggak enakan sama pemuka agama yang radikal, ya, bahkan Habib Rizik sekalipun, ya. Saya melihatnya seperti itu. Pak Prabowo ini orangnya tegas di dalam perang saja, ya. Dugaan saya gini, guys. Pak Prabowo ini cocoknya jadi pemimpin perang, bukan pemimpin negara, ya. Kalau salah, ya. Jadi kalau memimpin negara itu misalnya ada yang radikal, misalnya pemuka agama yang radikal, maka akan menciptakan masyarakat yang radikal. Akan ada nanti orang yang radikal berikutnya. Harus diberantas dong. Ya, mungkin Pak Prabowo berpikir kalau saya ngeberantas, nanti saya dikirain otoriter. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, otoriter juga nggak jadi masalah sih. Nggak jadi masalah. Otoriter kan tergantung tujuannya, ya. Kalau otoriter tujuannya untuk pribadi, ya enggak, itu kan bermasalah. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat misalnya, ya, menghukum koruptor, ya, kemudian, ya, pemuka-pemuka agama yang radikal misalnya, menghukum pemuka-pemuka agama yang menebarkan yang namanya kebencian, kenapa enggak, ya kan? Otoriter itu enggak selalu jelek. Bahkan ketika para filsuf Yunani berbincang-bincang, ya, antara Plato, Socrates, Aristoteles berbincang-bincang, mereka berdiskusi pemimpin di suatu negara itu lebih baik mana, raja, presiden, apa republik. Rata-rata mengatakan mereka raja, ya. Keputusan mereka itu raja. Ada yang mengatakan republik, ada yang mengatakan presidensial dan sebagainya, tapi mereka lebih prefer ke raja. Karena apa? Raja itu punya kekuatan yang absolut. Contoh misalnya gini, ya, ada ormas misalnya, terus ada koruptor misalnya. Kalau dia mau menghukum metong misalnya, dengan tangannya bisa. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Ada yang namanya DPR, MPR, belum lagi ada yang namanya relawan, ada namanya buzzer dan sebagainya. Jadi susah, ya, menembus undang-undang perampasan aset sekalipun, ya, kalau nggak disahkan sama DPR nggak bakalan bisa. Gimana DPR mau ngesahin undang-undang perampasan aset? Coba kalau DPR di Konoha itu banyak yang korupsi, ya. Jadi negeri Konoha itu adalah negeri para maling sebenarnya. Saya tidak menyalahkan pemerintahnya, masyarakat kita yang saya salahkan. Rata-rata masyarakat kita maling kok, kalau boleh jujur, ya, nggak semuanya tapi mayoritas. Kenapa, ya, gini, ya. Kemarin lalu, ya, mertua daripada teman saya itu mengirimkan emas kepada cucunya, ya, dari kampung ke Pulau Jawa, ya. Nah, ketika mengirimkan emas ini, tahu apa yang terjadi? Mereka menggunakan jasa JNE, tapi
mereka mengatakan ini bukan emas. Dalam paket itu ya, paketan itu bukan emas, apa? Baju. Nah, di dalam baju itu disisipkan emasnya. Jadi itu artinya bahwa di Konoha itu sudah darurat kejujuran. Di Jepang nggak ada seperti itu. Mau kita ngomong emas kayak mau apa kayak nggak jadi masalah. Jadi negara kita itu darurat kejujuran, guys. Berkali-kali saya mengatakan darurat kejujuran. Kalau warga Konoha itu jujur, tidak akan ada yang namanya ya pagar di depan rumah. Nggak ada, menjulang ke atas. Di Konoha kan pagarnya harus tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Untuk menghindari apa? Maling. Motor, kunci stang, kunci ganda. Menghindari apa? Maling. Ya. Jadi berhentilah mengatakan bahwa Konoha itu adalah negara yang ramah, baik, sebagainya. Enggak. Kita itu negara yang munafik. Enggak semuanya tapi rata-rata warga Konoha itu tidak jujur. Enggak jujur ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini enggak percaya. Udah gini aja deh. Siapa di antara sahabat yang nonton video yang tidak pernah kena tipu? Pasti rata-rata kena tipu kan. Itulah bukti bahwa Konoha itu adalah negara yang dipenuhi oleh orang yang tidak jujur ya. Kurang lebih 60% lah rata-rata di Konoha itu kurang jujur. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur? 10 negara maju itu adalah negara-negara yang jujur. Kenapa kejujuran ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Contoh misalnya, kalau dia menjabat sebagai pemerintah di suatu negara misalnya atau suatu daerah, kalau pemerintahnya nggak jujur ya, maka dia akan korupsi. Ketika dia korupsi, maka ini akan menjadikan negara bangkrut. Ya, tidak akan maju, mandek. Itu salah satu alasannya. Ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak yang menghujat, tahu apa lu tentang agama. Justru saya melihat agama di Konoha itu tidak mengajarkan yang namanya kejujuran-kejujuran, enggak. Tidak berorientasi pada kejujuran-kejujuran ya. Kemudian apa alasannya? Kenapa Konoha itu tidak maju-maju ya di tangan Pak Prabowo? Ya mungkin nggak ada efeknya sekarang ya, tapi saya melihat ya 2045 Konoha negara maju itu cuma mitos ya kalau seperti ini. Apa alasannya? Karena SDM rendah. Jadi lagi-lagi SDM rendah. Harusnya yang dipupuk pemerintah itu pendidikan sebenarnya. Berorientasi pendidikan ya. Kemudian guru-guru, kemudian membaca ya. Jadi harus ngebaca ya. Bacain gitu. Itulah alasannya kenapa kalau kita perhatikan di negara maju itu kalau misalnya presidennya Presiden Obama di Amerika, kalau mereka berkunjung ke sekolah-sekolah itu mereka baca, perhatikan, bukan ngurusin tentang mohon maaf makan siang gratis, enggak seperti itu, baca, mereka bacain. Kenapa? Karena itulah tonggak daripada kemajuan suatu bangsa. Ya, masyarakat Konoha itu kan masyarakat yang malas membaca, hanya 1 dari 1000 orang yang rajin membaca. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu orang yang rajin membaca, tapi menurut saya itu enggak terlalu rajin membaca. Presiden Konoha yang benar-benar rajin membaca itu Gus Dur. Ya, itu pun Gus Dur kadang disalah kaprah waktu menjabat ya. Dulu Gus Dur itu dibully mati-matian. Jadi Gus Dur itu harusnya cocoknya presiden zaman sekarang. Bukan zaman sekarang deh, zaman masa depan ya, 2100 mungkin ya, 2200 mungkin. Gus Dur itu melampaui zamannya. Ya, kenapa? Apa kebijakan Gus Dur yang mind blowing? Menurut saya itu yang pertama itu kebijakan Gus Dur yang mind blowing itu yang pertama dia menjalin kerjasama dengan Israel. Sementara warga Konoha adalah negara yang paling fanatik ya, negara yang paling munafik sedunia, menjalin hubungan dengan Israel, sementara warga Konoha itu anti Israel. Sehingga apa? Sehingga Gus Dur dimakzulkan. Padahal tujuan Gus Dur apa? Kalau kita mau mendamaikan antara Palestina dengan Israel itu, kita harus berteman keduanya, jangan cuma satu orang aja. Itu pikiran daripada Gus Dur. Tapi warga Konoha tidak sampai pemikiran seperti itu. Karena warga Konoha itu bukan masyarakat pembaca. Kita tuh mudah diprovokasi. Kita percaya dengan hoax. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya di sosial media memprovokasi, kita akan terprovokasi. Kita itu masyarakat yang mudah diprovokasi. Ya. Oke. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami.
Saya Rekonoa, salam rasional.